Perjuangan menentang takdir. Itulah hal yang bisa gue simpulkan dari keseluruhan series To Be Hero X ini, bre. Ini bukan cerita soal bagaimana cara lu jadi seorang pahlawan. Dan bukan juga cerita dari orang yang mengejar impiannya, bre. Tapi ini adalah cerita dari seseorang yang mencoba untuk menentang takdir, entah dari dunia mana ia berasal. Ia sepertinya menginginkan adanya perubahan dalam dunia yang dipenuhi oleh tipu daya nilai kepercayaan ini. Maka untuk itu kali ini akan kita bahas episode final dari To Be Hero X yang kemungkinan menjadi awal dari segalanya. Jadi ya langsung aja bre, kita mulai videonya. Episode 24 series To Be Hero X bukan tentang episode dari seorang Hero X. Hero X di episode ini malah seperti jadi host yang sedang menceritakan tentang kebenaran dari dunianya. Di awal scene pembuka kita diperlihatkan suatu berita recap tentang kejadian apa saja yang terjadi menjelang turnamen hero ini. Mulai dari pensiunnya Mr. Stan hingga kematian dari Xiao Yueching. Jadi bener ya bre ya, Xiao Yueching ini udah nggak ada. Hero Moon itu udah nggak ada. Di situ juga diperlihatkan Mr. Changde yang sudah sepakat dengan Ling Ling akan bekerja sama untuk mengungkap dalang dari kematian Moon. Dengan kata lain, Ling Ling sudah berada di lingkaran Mr. Changde secara penuh. Yang berarti kalian tahu lah ya, siap-siap aja soal kemungkinan terburuk dari karakter Ling Ling. Dragon Boy awalnya masih dipertimbangkan nih oleh asosiasi untuk bisa mengikuti turnamen hero ini atau enggak. Tapi ujungnya Dragon Boy ini lolos dengan bantuan dari Mr. Yanmu. Dragon Boy ini bisa lolos dan mengikuti turnamen hero ini dengan peringkatnya yang berada di posisi ketiga. Di tengah-tengah narasi berita, kita akhirnya diperlihatkan dengan aktor utama dari episode 24 ini, bre. X yang berada di kantornya sedang menunggu waktu pulang. Ini terlihat dari detik-detik yang ada di stopwatch jam tangannya yang menunjukkan waktunya ia pulang. Terus nih ya, kalau kalian detail, si X ini ternyata bekerja di asosiasi FOMO loh. Ini terlihat dari background dinding kantornya dan juga ditambah dari seorang manajer wanita yang bilang bahwa koneksi server dan akses harus bisa sempurna untuk menyambut turnamen pahlawan yang akan diselenggarakan besok. Di sini juga wanita manajer ini menyuruh seluruh bawahannya untuk bekerja lembur. Tapi itu berbeda dengan X. Ketika alarmnya sudah berbunyi, ia pun bergegas pulang. Nah, yang bikin gue agak heran nih bre, ini si manajernya kok nggak tahu siapa X. Dari hal ini juga malah jadi nambah pertanyaan ini tuh. Si X ini emang beneran kerja atau dia cuma hanya sekedar ingin terlihat dia lagi kerja? Dan memang selama ini kita nggak pernah lihat kan adanya interaksi antara Hero X dan juga para karyawan-karyawan yang ada di sana. Nah, inilah petunjuk yang pertama. Kita lanjut lagi. Ketika dia pulang kita diperlihatkan scene-scene yang relate seperti kita yang baru aja pulang kerja. Beli minuman, jajanan, dan pulang dengan keadaan letih, lelah, lesu lah. Scene ini relate banget sama gue sekarang yang juga seorang pekerja kantoran. Nah, di sini ada yang menarik nih, bre. Di situ si X ini seperti membeli jajanan yang sama seperti ketika ia bersama Smile di episode 22. Kayaknya di sini X itu lagi kangen sama si Hero Smile. Dalam keheningan dan kesunyian X di apartemennya, kita diperlihatkan Ahu yang sedang memantau Hero X dari jauh. Lalu muncul sedikit obrolan tentang Ahu bersama Zack yang sedang membahas tentang Hero X ini. Di situ Ahu bilang bahwa ia akan mencoba untuk mengalahkan Hero X lebih dulu. Tapi gue yakin ini cuma sekedar akal-akalannya aja supaya Ahu ini bisa menemui X dan bisa memperingati X akan bahaya yang mengincarnya saat ini. Tapi sayang, X ini memang sudah ketahuan sebelum Ahu ini memperingati X. Jadi para aparat-aparat kayak semacam pasukan khusus ini yang dari asosiasi sudah berada di tempat X untuk menyergapnya. Dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Dan yang seperti kita tahu, X dengan kekuatan yang bisa memanipulasi realitas bisa dengan mudah menghentikan sergapan mereka dan juga mengalahkannya. Dan di sini telah diketahui bahwa memang Mr. Yanmu lah yang membocorkan informasi soal X ini kepada pihak asosiasi pahlawan. Dan benar apa yang dibicarakan oleh Mr. Mikey, asosiasi ini benar-benar panik dengan hadirnya sosok Hero X ini. Hanya karena X ini tak mau untuk tunduk dalam sistemnya, ia langsung dituduh melakukan makar dan ingin menjadi sosok yang berkuasa.
Asosiasi pahlawan di sini memang sudah benar-benar menginginkan Hero X ini musnah pada malam ini juga. Gila sih sebenarnya, ini udah sampai sebegitu paniknya, bre. Para pahlawan yang berperingkat 15-14 pun ikut turun untuk memusnahkan X. Para suruhan-suruhan agensi ini bahkan sampai merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota. Dan itu dibiarkan, bre, oleh asosiasi pahlawan. Saking paniknya. Terus di pertarungan ini seolah-olah kayak ngasih tahu nih bahwa apa yang udah gue sampaikan soal penjelasan dimensi itu benar adanya. Dari cara X ini masuk ke dimensi 2D, 3D, dan bahkan mungkin 4D ya kalau kalian ngeh sama visualisasinya. Di sini meskipun X dikepung oleh banyak dari pahlawan-pahlawan yang berperingkat tinggi, ia masih bisa mengendalikan seluruh medan pertarungan. Meskipun di situ juga ada seseorang yang ternyata bisa masuk ke realitas X yang bernama Gravity King. Tetap aja, kemampuan X ini masih di atas segalanya. Bahkan, dia juga bisa ngeluarin mobil dari papan reklame, brek. Ini udah levelnya di atas segalanya. Terus, pas si X ini bisa kabur dari kejaran orang-orang, dia masuk ke dalam bar dengan visualisasi 2D. Bener kan, video gue yang ini tuh udah menjelaskan sifat asli dari kekuatan si X ini, brek. Dia ini adalah sosok dari makhluk dimensi ketiga yang bisa memanipulasi realitas dari dimensi kedua. Dan beberapa POV-nya soal gaya animasi 3D ataupun 2D, itu tuh memang berasal dari dia. Coba deh, sekarang lu habis nonton video ini nih ya, tonton video gue yang ngebahas tentang persoalan dimensi yang ini nih. Videonya yang ini ya. Terus, abis itu lu nonton lagi episode 24. Gue berani jamin, pikiran lu langsung kebuka dan lu semua langsung ngerti tentang apa yang gue maksud. Sekarang kita lanjut lagi. Dalam minumannya, X menjelaskan bahwa asosiasi mengendalikan agensi dan agensi mengendalikan setiap pahlawannya. Yang artinya bahwa asosiasi dan agensi ini memang dua kekuatan yang saling mengikat satu sama lainnya. Dan posisi pahlawan di sini hanyalah sebatas pion yang menjadi permainan mereka. Jadi intinya, asosiasi pahlawan itu udah korup sejak awal, bre. Dan apa yang udah gue bilang soal tujuan sebenarnya Hero X dalam video yang ini nih, bisa jadi memang benar adanya, bre. Dan di sini juga X udah dibilang kan bahwa dia kayaknya udah nggak perlu sembunyi lagi. Dan dia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengungkap kebenaran akan dunianya. Nah, inilah petunjuk keduanya, bre. Kemudian sekarang Ahu mempertanyakan soal kebenaran yang sesungguhnya kepada X. Di sini X yang telah meruntuhkan bangunan bar itu langsung menjentikan jarinya dan kita dibawa masuk ke domain expansionnya Gojo, bre, Muryokusho. Tapi di sini ada yang menarik sih, ketika X menjentikan jarinya, penggambaran visualisasinya ini kayak seolah-olah nunjukin kalau si karakter X ini bukan berasal dari dunia To Be Hero X ini. Ngerti nggak maksudnya, bre? Jadi dia tuh kayak udah berada di level yang bukan lagi sosok yang berasal dari dunia To Be Hero X ini, bre. Dari cara ia bertransisi dari ke latar galaksi ke dimensi yang penuh dengan serpihan kaca. Nah, di sini kalau kalian detail, seolah-olah dia tuh masuk ke dimensi 4D dan kaca-kaca yang pecah ini adalah dunia 2D-nya, bre. Di sini X menceritakan asal muasal dari terjadinya insiden Downfall. Di situ X bercerita, pada awalnya Zero ini adalah satu-satunya pahlawan yang mendapatkan nilai trust value dari semua orang. Nilai yang tak terbatas dan tak terhitung, yang pada akhirnya ia berubah menjadi sosok dewa dan disembah oleh banyak orang. Dengan otoritasnya yang sudah mencapai level dewa, dia membentuk ulang dunia sesuai dengan apa yang menurutnya benar. Sampai suatu hari dia menghabisi seorang pahlawan yang menentang keinginannya. Nah, dimulai dari situlah satu persatu yang tidak satu paham dengannya akan dihabisi dan dimusnahkan. Yang tadinya adalah seorang dewa penyelamat, kini berubah menjadi dewa kematian seketika. Nilai kepercayaan pun berubah menjadi nilai ketakutan yang mengubahnya sepenuhnya. Inilah kebenaran yang sesungguhnya yang ditutupi selama ini oleh asosiasi pahlawan. Intinya, kejatuhan Zero ini tidak berasal dari suatu kecelakaan ataupun salah bunuh seperti apa yang telah diterangkan oleh Yanmo. Tapi ini memang murni karena keserakahan dari Zero ini sendiri. Pada awalnya juga memang Zero ini memiliki tujuan yang mulia, bahkan hampir serupa dengan apa yang menjadi tujuan dari Queen. Kalau kalian tahu, tujuan Queen ini kan ingin mengubah dunia demi kemanusiaan. Dia ingin merubah aturan yang menurutnya selama ini salah dan memberikan kebenaran yang menurutnya benar. Nah, dari hal ini aja udah jelas, bre. Kekuatan itu memancing orang itu akan korup. Dan kekuatan yang absolut sudah pasti akan absolut korup. Makanya wajar aja X di sini mencegah Queen untuk naik tahta.
Karena bisa aja dia menjadi the next Zero atas pemahamannya ini. Terus nih ya, di sini kita juga dikasih tahu nih bahwa ada seorang anak yang berharap bisa membentuk ulang dunia bersama Zero. Di sini juga dikasih lihat bahwa anak ini selalu ada dalam setiap kisah yang terjadi selama ini. Dan anak itu adalah Yanmo. Asosiasi selama ini khawatir bahwa X ini akan menjadi sosok Zero yang berikutnya. Tapi tanpa disadari, Zero sebenarnya sudah masuk ke dalam sistem asosiasi sejak lama. Zero berubah menjadi suatu pemahaman, menjadi suatu pemikiran, dan menjadi suatu gerakan. Yang bisa gue bilang ini menjadi suatu gerakan Zeroisme lah. Dan itu yang membangun diri Yanmo selama ini. Yanmo berusaha keras mencari sosok yang bisa dijadikan Zero. Dia pun bisa dikatakan adalah salah satu dari pendiri sosial media FOMO. Dan dia juga mendapatkan data semua orang di sana. Ia juga mendapatkan data Yangcheng dari server data milik FOMO. Paham Zeroisme ini membawa Yanmo bertindak secara ekstrim. Ia menggunakan taktik licik yang pada akhirnya mendapatkan Yangcheng, lalu mengajak Dragon Boy, sosok anak unik dengan kekuatan spesialnya. Semua efek domino yang diciptakan Yanmo memberikan banyak dampak ke segala arah, termasuk kepada Nice yang akhirnya memutuskan untuk melakukan Jisatsu. Lalu kematian Xiao Yueqing yang secara tiba-tiba, dan di sini juga ternyata Ghostblade itu ada loh di sana, tapi sayang dia terlambat untuk menyelamatkan Xiao Yueqing. Nah, di sini gue yakin kalian pasti pusing sama apa yang dibicarain oleh X. Apalagi soal kayak meruntuhkan domino dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini semua itu yang terjadi itu adalah karena rentetan yang berdasarkan dari takdir. Kita lihat kematian Ah Seng oleh Ghostblade itu membuat Dachiang mengamuk dan melahirkan pahlawan Johnny. Lalu kematian Vortex di kecelakaan pesawat melahirkan kekuatan Qian. Dan mereka bersambung lagi ke Queen yang nantinya akan menjadi sosok inspirasi bagi Luoli. Dan ujungnya X yang melempar koin kepada Qian. Semua berasal dari takdir yang saling terhubung. Semua sebab akibat sudah ditanam sejak dulu. Intinya, semua sudah berjalan di atas takdir yang mengikat. Nah, itulah petunjuk ketiganya, Bre. Dan ketika domino-domino itu akan terhubung ke X, mereka bertransisi ke arena turnamen hero. Dan kalian tahu, X melakukan time leap. X ternyata bisa melakukan lompatan waktu dan berpindah tempat ke lokasi turnamen hero ini, Bre. Terus di sini X juga bilang bahwa kita hanyalah pion dari takdir yang sedang berjalan. Lalu Shin pun memperlihatkan ke-10 hero yang masuk ke dalam arena dan ada suatu misteri baru lagi, Bre. Iso tidak mengikuti turnamen hero ini. Ia terlihat berada di tempat Yanmo yang sedang menyembah Zero. Dan kalian tahu nggak, pas gue lihat Queen dengan mode 3D-nya ini, gue langsung jatuh hati sih. Memang dia yang pantas menyandang gelar sang ratu. Dan secara tak terduga, Nice memasuki arena dengan wajahnya yang retak dan sudah seperti bukan sosok Nice yang kita kenal. Linling di sini terlihat sedikit kaget ketika melihat Nice, tapi dia di sini seperti sudah login dengan tujuannya. Sosmed FOMO menjadi ramai dengan kehadiran Nice di turnamen ini. Sama juga dengan dunia kita, sekarang lagi ramai nih ngebahas Nice yang mukanya retak. Kemudian di sini Ahum menanyakan kepada X, sekarang X akan melakukan apa? Dan ya, di situ X bilang bahwa dia akan menentang takdir. Dan inilah petunjuk keempat. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Mau seberapa kuat lu berusaha, jika takdir tak berkehendak, maka usaha itu pun akan sia-sia. Semua hal dari To Be Hero X ini adalah suatu rentetan peristiwa dari garis takdir yang kemungkinan nanti akan mengarah ke sesuatu hal yang besar. X di sini hadir ke realitas ini, ke masa ini, ke tempat ini. Kemungkinan untuk mencoba mengubah takdir yang terjadi di masa lalu ataupun mungkin masa depan. Dia ingin mengubah alur cerita yang ada. Dan seperti yang udah gue bilang 4 bulan lalu, tujuan X adalah ingin menghilangkan sistem trust value. Tak ada lagi pahlawan, tak ada lagi asosiasi, tak ada lagi kekuatan super, dan tak ada lagi takdir yang mengikat. Dan sekarang, untuk origin dari sosok hero X, gue bisa bilang kalau X ini memang murni berasal dari